Kalian Kami udah mengerjakan bab satunya, Bu. Mungkin sedih bisa kan? minta Ya, tolong. silakan. Coba. Eh, izin Bu, jadi ini latar belakang yang udah kami buat Bu. Eh, Mungkin bisa. mungkin bisa untuk diperiksa. Bisa yang kanan aja yang diperbesar, yang kiri ini diperkecil, yang editor. Ya, ini. Di era digital saat ini, organisasi dan institusi semakin dituntut untuk memberikan layanan informasi yang cepat. Salah satu yang AG. Belum nyambung itu. Jadi gini, di era digital saat ini, organisasi dan institusi semakin dituntut untuk memberikan layanan informasi yang cepat, responsif, serta akurat kepada user. Kenapa dia tiba-tiba ke era AG? Kan nggak semua pakai RAG. Jadi Berat belum pas latar belakangnya awalnya. atau berarti Bu harus disinggung ke user disinggung langsung ke RAG-nya atau disinggung langsung ke usernya mengakses informasi. User membutuhkan pengaksesan informasi yang cepat atau bla 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 gitu ya Bu? Atau gimana? Hmm, kenapa? Kenapa kalian menyinggung RAG? Sebenarnya kembali lagi ke masalah kalian, ya kan? Jadi kalau misalnya kita katakan, jadi sesuatu yang nggak bisa didebat juga. Jadi kalau dikatakan begini, memberikan layanan informasi yang cepat, responsif, serta akurat kepada user, kenapa nggak dashboard? Kenapa nggak website? Gitu loh maksudnya. Kenapa RAG? Kan berarti kan belum langsung jelas sebenarnya kenapa RAG. Kalau dari kalian memulai cerita ini. Bukan itu salah satu solusi. RAG bukan solusi untuk di atas kan. Jadi itu yang pertama yang kalian harus pahami. RAG itu untuk apa? Ya, jadi sebelum kalian masuk ke kenapa RAG, kan kemarin saya kasih di Overleaf itu ada kan, motivational paragraf ya kan. Motivasi kenapa penelitian ini masih penting gitu. Nah, itu silakan dicatat. Nanti kalian pikirkan kembali eh, apa isiannya ini ya, kalimatnya ini. Baik Bu. Kemudian kenapa kalian buat paper titik dua agentic retrieval? Padahal kita kan udah pakai Overleaf. Harusnya kan ini nggak pakai manual-manual begini lagi. Kalian tinggal ambil big text, cari ref. Ini bisa nggak kalian praktekkan dulu di sini? Coba kalian praktekkan, kalian cari apa yang mana itu si agentic retrieval.
Kalian cari bibteksnya. Gimana cara men-cite-nya? Itu Bu, sengaja kami buat dalam kurung paper nama papernya karena belum belum tahu kami kayak mana meng-cite di Oke, overleaf-nya itu Bu. oke. Coba kalian copy, copy, copy judulnya. Copy judulnya masuk ke Google Scholar. Tuh, paste, cite. Ini memang bibtex, bibtex, copy paste. Oke, masuk ke itu overleaf. Di sini di bagian kiri nih, paling kiri, template chapters. Coba cari di situ bibliografi. Paling bawah biasanya. Bukan, bukan, bukan. Enggak, matikan aja itu. Cari ke, turunkan terus sampai ke bawah. Eh, nah itu, daftar pustaka. Coba paste di bawah daftar pustaka ini. Nggak tahu saya punya punya saya itu mungkin yang lain-lain. Yang ini semua buang aja yang ke bawah itu. Terus, 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 terus sampai ke bawah. Oke, delete. Oke. Nah, nah, kamu ambil yang sing 2025 sampai sebelum koma. Double klik itu. Sing, bukan. Yang paling atas, artikel. Copy, masuk ke kembali teks tadi. Chapter berapa itu? Hmm, buang semua. Selesai. Terbalik slashnya. Selesai. Nah, copy paste yang si tadi. Kurung perawal itu ya. Hmm, oke. Coba refresh. Recompile. Nah, gitu ya. Jadi untuk semua itu dilengkapi. Kemudian yang merupakan kemajuan signifikan yang di sini kan saya katakan kan application motivation, ya kan? Application motivation, contohnya, contohnya buka, coba buka Google Scholar langsung belum bantu ruang.
Nah, ini yang satu aja, salah satu aja itu di atas itu ya. E-cars. EDF. Hmm, jangan yang ini berarti coba di ResearchGate harusnya ada situ. Loh ini kan ResearchGate, ke ResearchGate-nya pergi coba. Yang tadi tapi ke ResearchGate. Yang ini, link ResearchGate paling kanan. Kan ada tuh link ke kanan ya. Nah ini kan, ini namanya paragraf pertama ini namanya motivasi. Kenapa? Dengan teknologi yang terus berkembang, online activity seperti belanja menjadi aspek penting dalam kehidupan orang. Bertambah jumlah item, bertambah jumlah online user gitu ya. Ini menyebabkan beberapa tantangan, yaitu apa? User finds it challenging to navigate through all the items. Kesulitan, semakin banyaknya item, kesulitanlah orang mencari item mana yang penting untuk dia. Jadi ini kan ada motivasi di balik aplikasinya gitu. Kenapa sistem rekomendasi itu masih perlu? Ya, teknologi semakin berkembang, online item semakin banyak, online user semakin banyak. Ada masalah di situ. Kesulitan mencari item dengan tepat, ya kan? Jadi nih, find it challenging to navigate through all the items to look for what they like. Ya, sementara perusahaan menemui permasalahan challenging untuk mengadvertise produk yang tepat ke orang yang tepat. Nah, konteks aware recommender system me- muncul untuk mengatasi masalah ini. Masalah yang di atas tadi. Oke, muncullah dia. Apa yang dilakukan si konteks aware recommender system? Maka dijelaskan bagaimana si recommender system membantu itu. Basically, konteks aware recommender system mencari konteks di belakang transaksi user untuk mengetahui pemahaman user bla 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 gitu ya. Sampai di sini contohnya, for example, Alex dia begini 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 begini. Oke, coba lagi naik ke atas. Ini masih motivasi dari aplikasinya. So, kalau tadi kita udah kasih contoh si Alex, kalau misalnya sistem rekomendasinya gagal menangkap skenario tadi, maka kualitas dari sistem rekomendasinya itu menurun. Sehingga it becomes worthwhile investigating. Sehingga masih perlu dilakukan investigasi tentang konteks dari si user. Ya, by allowing them to refine their context via the interaction with the system. Jadi itu yang namanya motivation application. Ya, jadi kalau kalian tadi ke RAG, ada apa sebenarnya di balik itu? Kenapa muncul RAG? Ya, bagaimana RAG? Jadi berarti ada sesuatu yang terjadi saat ini. Kalau yang saya tangkap kan LLM kan semakin berkembang. Kalau yang saya tangkap harusnya itu LLM sekarang banyak digunakan. Coba kalian cari statistik berapa pengguna LLM dan berapa company yang rely on LLM saat ini. Oke, kebetulan itu banyak berkembang. Namun ada permasalahan di situ. LLM itu kan ditrain dengan data sampai cutoff-nya kan ada. Oke, cutoff-nya ada. Sehingga ada kebutuhan untuk me- merefine data yang ada di yang sudah di pre-train ini. Akhirnya muncullah RAG. Harusnya itu yang jadi ini kalian, latar belakang kalian. RAG
Berarti kalian jelaskan secara spesifik RAG ngapain, ya kan? RAG ngapain, bla 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 bla. Kemudian kalian kasihlah ilustrasi. Contohnya tadi saya kasih si Alex. Nah, kalian cari aja contoh, ya kan, di mana RAG itu memang dibutuhkan gitu. Yang ini, Eh, Alex bla 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 bla. Baru nanti kalian katakanlah, itulah sebabnya RAG pada LLM atau itulah sebabnya eh, kebutuhan untuk mengidentifikasi atau melakukan riset lebih jauh tentang RAG itu masih sesuatu hal yang sangat penting gitu ya. Jadi coba kalau tadi ke si Alex itu yang saya buat di situ adalah Alex sebagai food reviewer, dia pemberi review terhadap makanan. Dia selama ini hanya mereview semua restoran kecuali restoran Asia. Ya, jadi si Alex ini mereview semua restoran kecuali restoran Asia. Namun belakangan ini kebanyakan subscribernya dia meminta dia mereview restoran Asia. Oke, padahal sebelumnya dia nggak pernah mereview restoran Asia. Tapi subscribernya baru-baru ini meminta dia untuk mereview restoran Asia. Nah, kalau kita hanya menggunakan sistem rekomendasi yang mau saya sampaikan di situ, kalau kita hanya menggunakan sistem rekomendasi, tetap konteks aware recommender system, tapi gagal menangkap adanya peralihan dari yang tadinya dia mereview X, Y, Z, tiba-tiba diminta mereview A, kalau sistem rekomendasinya nggak bisa menangkap ada perubahan konteks ini, maka gagallah maka rendahlah kualitas dari si sistem rekomendasinya. Oke, jadi artinya gini, ketika kalian mengatakan zaman begini, 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 ada challenges-nya bla 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 dengan LLM, sehingga muncullah RAG, ya kan? Kalian jelaskanlah RAG saat ini begitu. Namun, kalau RAG begini-begini aja gitu loh, skenario-nya itu untuk mengatakan kalau RAG begini-begini aja yang nggak akan bagus juga gitu. Berarti kalian sudah harus bisa mengidentifikasi apa kekurangan di RAG sekarang, ya kan? Kalian ambillah skenario untuk menunjukkan RAG itu pun perlu berubah. Oke, bahkan barulah kalian katakan, it becomes worthwhile investigating, bla 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 bla, gitu. Dengan mempertimbangkan X, Y, Z. Itulah di paragraf pertama. Baru kalian katakan, coba masuk ke yang kalian lanjut. Ya, coba paragraf kedua saya katakan apa isinya itu. Kalau kalau enggak, bukan di yang kalian kan ini kita kayak kasih komen nih paragraf satu app motivation yang di editor. Paragraf 2 isinya research problem and challenges. Coba enggak yang saya kasih komen ini loh. Ini kan saya kasih paragraf satu app motivation. Paragraf Udah dua kami, coba ke bawah. udah kami. Enggak, bukan ke bawah itu, ke bawah si editor. Nah, nih kan, Izin Bu, saya buat ini ya, state your research problem. Oke. Nah, ini ya. Jadi, in this study, kalian ngapain? Nah, kalian bersih kamu di balik kelebihannya menghadapi tantangan terkait retrieval latency dan accuracy. Pengambilan informasi dan pengetahuan dapat menyebabkan keterlambatan dalam menghasilkan respon. Selain itu, efektivitasnya dengan AI sangat tergantung pada kurasi dokumen yang diambil. Sehingga ketergantungan ini menimbulkan kekhawatiran kalau ini sih oke ya. Kalian lanjut begini ya. Kalian sudah state masalahnya apa. Next ke bawah.
Seperti halnya dalam penelitian satu yang merupakan penelitian dengan pendekatan baru untuk masalah ini, metode ini menerapkan pipeline. Ini kan masih penjelasan dari penelitian yang kalian bahas kan? Udah di Gitu. research gapnya. Hmm. Oke, terus metode ini menerapkan pipeline. Eh, Sebentar, ke atas lagi kalian tadi kan mengatakan challenges-nya itu adalah eh, namun di balik ini retrieval latensi dan inakurasi ya. Dua hal itu kan. Pengambilan informasi dari pengambilan informasi. Selain itu, efektivitas sistem sangat bergantung pada relevansi dan akurasi dokumen yang diambil. Apa maksudnya itu? Ini maksudnya apa? Kalian kan udah berbicara tantangannya itu yaitu retrieval latensi dan retrieval inakurasi. Harusnya kalian lanjut dengan gini. Namun di balik kelebihannya, sistem RAG menghadapi tantangan terkait retrieval latensi. Kalian langsung cite di sini mana saja yang menyebutkan retrieval latensi itu referensi. Retrieval inakurasi itu paper apa saja. Oke, jadi langsung di site retrieval latensi paper bla 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 bla, inakurasi paper ini. Kemudian kalian jelaskan retrieval latensi itu apa, disebabkan oleh apa, retrieval inakurasi itu apa, disebabkan oleh apa. Dari summary yang udah kalian baca dari paper tadi. Misalnya di retrieval latency, kalian state 1, 2, 3, paper 1, 2, 3. Berarti kalian jelaskan next-nya retrieval latency. Pada pada paper 1 itu karena ini, paper 2 karena ini, paper 3 karena ini. Retrieval inakurasi adalah bla 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 bla. Pada paper 1 ini terjadi karena ini, paper kedua menyatakan karena ini, paper ketiga karena ini. Oke. Jadi itu harusnya cukup untuk satu satu penjelasan tentang latensi dan inakurasi. Nah, kemudian di bab berikutnya, bagaimana permasalahan itu dihandle oleh current research. Ini beberapa penelitian juga telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah retrieval inakurasi. Cite paper mana saja yang sudah menangani itu. Ya, paper 456. Paper 4 melakukan dengan demikian. Paper 5 melakukan begini. Paper 6 melakukan begini. Namun, baru masuk analisis kalian. Menurut kalian kenapa 456 itu masih ada yang kurang? Oke. Kemudian, eh, retrieval latency sudah ditangani oleh paper 10, 11, 12. Di 10 dilakukan begini, di 11 dilakukan begini, di 12 dilakukan begini. Namun, begitu. Ya, begitu cara menulisnya. Oke, jadi kalau ini kalian buat, meskipun demikian fokus utama sebagian masih cenderung diarahkan pada, nah sementara kalian belum menceritakan inakurasi itu bagaimana dihandle di penelitian itu. Jadi kalian lihatlah ini, beberapa penelitian juga telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah ketidaktepatan pengambilan dokumen yang relevan. How itu kan belum kalian jelaskan. Tapi kalian sudah bilang meskipun demikian, padahal belum ada kalian jelaskan ngapain aja mereka. Benar nggak? Harus kalian jelaskan dulu dia ngapain, baru kalian kasih tahu. Sebagian besar masih cenderung atau
mereka lupa bla 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 gitu. Oke, jadi ketika kalian berbicara inakurasi, meskipun demikian kalian ini pengurangan latensi, kelihatan kan ininya ya, nggak sinkron kan, ya kan? Jadi harusnya apa saja penelitian yang sudah menangani inakurasi, jelaskan bagaimana penelitian itu melakukan itu, baru kalian tulis, namun itu adalah analisis kalian. Oke, namun mereka lupa bla 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 bla. Di sisi lain, penelitian ini telah menyelesaikan masalah latensi. Si A dengan ini, si B dengan ini, si C dengan ini. Namun, oke, itulah why existing work cannot address your challenges. Di namunnya itu, ya. Jadi nanti kalian atur lagi itu dari latensi dulu, baru dari inakurasi, baru masuk ke 4, paragraf 4. Coba paragraf 4 apa? Kalau di editor. Propose solution and contribution, ya kan? Sehingga pada penelitian ini yang kami lakukan adalah ini. Karena tadi kita udah berbicara namun-namun itu. Nah, kalau tadi kan saya masih hanya bilang namun sekali kan, namun, ya kan? Sebenarnya itu kita sedang menggiring. Namun yang pertama itu udah pendekatan yang paling tradisional. Oke? Misalnya kalau berbicara sistem rekomendasi, eh, masalah di collaborative filtering adalah begini-begini, sehingga muncullah metric factorization, ya kan? Ya kan? Namun pendekatan collaborative filtering, bla 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 bla, sehingga muncullah MF, ya kan? MF, beberapa penelitian yang di MF, penelitian 1, 2, 3. Namun lagi, namun MF ini ada kekurangan, bla 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 bla. Masuk pendekatan yang lebih advance, sampai nanti pendekatan yang akan kalian usulkan, begitu. Ya, jadi kita melihat itu secara menyeluruh, mulai bahwa kita memang udah mengenali pendekatan-pendekatan yang ada, bahwa ini nggak jalan, itu nggak akan jalan, sampai nanti pendekatan kita inilah yang di bab 4. Iya kan? Coba kalau di paper saya ini. Oke, di sini kan, inilah yang tadi saya katakan. There has been considerable research that facilitates interaction in recommendation. 1, 2, ya kan? Si 1 ngapain? Si 2 ngapain? However, none of them, ya kan? Consider the context as a part of interaction. Nah, untuk menangani however ini, approach has been proposed untuk menangani yang however tadi yang saya sebutkan, yaitu penelitian 3, penelitian 4. Namun lagi, ya kan? Ya, identify the different, baru working on top of this. Kalau saya tadi nggak bisa, nggak, ya saya variasikan bahasanya, nggak pakai namun lagi, tapi saya katakan kalau saya bekerja dengan nomor 3 dan 4 ini, kita nggak bisa juga menangani masalah yang tadi saya sebutkan ini. Cannot meet the system objective. Karena apa? Karena penelitian 3, 4 ini eh, mengasumsikan bahwa preferensi pengguna itu tidak berubah. Padahal tadi kan si Alex dari Asia dia dari selain Asia diminta ke Asia. Nah, kalau saya bekerja 3, 4 ini nggak bisa juga dia gitu loh. Artinya memang sudah ada kok yang meneliti tentang konteks, tapi sayangnya dia nggak meneliti tentang perubahan konteks. Oke? Artinya kita paham nih, sebenarnya memang sudah ada yang menjalankan konteks. Nah, inilah yang terakhir tadi saya katakan. Motivated by the limitation of the current system. Yang paragraf berikutnya. Ini yang tadi paragraf 4. Termotivasi dari kekurangan dari sistem yang sudah ada, kami mempropose. Ya, jadi kalian nanti state pada penelitian ini, kami akan melakukan bla 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 gitu. Ini saya jelaskan lebih detail lagi. Yang pertama kami akan melakukan ini, yang kedua kami akan melakukan ini sampai nanti hasilnya bla 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 bla. Baru secara secara rangkumannya kontribusi kami adalah 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4.
Ya, ini 1, 2, 3, 4. Baru dari 1, 2, 3, 4 inilah nanti kalian bisa menurunkan research questionnya apa, tujuannya apa. Ya, jadi yang pertama, we propose a new context recommender system yang mengenerate initial recommendation for ini, di mana si model ini melihat perbedaan prioritas konteks dari setiap user. Berarti pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana menangkap konteks prioritas untuk setiap user. Jadi itu pertanyaannya. Dan ini tujuannya. Jadi ini sebenarnya our key contribution ini adalah tujuan dari penelitian kita. Ya, dari sini nanti kita buat pertanyaan, bagaimana melihat importance difference ini. We propose some question selection strategies to select an item, bla bla bla. Question ini mengconsider user context di dalam menseleksi most relevant question pada setiap interaksi. Nah, ini kita ubah lagi nanti jadi pertanyaan. Begitu, pertanyaan penelitian. Oke, masukan dari saya untuk bab satunya itu dulu. Kalian perbaiki dulu strukturnya seperti masukan saya tadi. Mungkin kalian bisa WA lagi nanti kalau sudah dikasih perbaikannya ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Izin Bu mau bertanya, kalau di bagian mana tadi? Ini lah, Bu, kami baru nyentuh yang bab 2 kan, Bu. Eh, eh, Kalau saran dari Ibu, teori-teori tentang apa aja yang kami bisa cantumkan gitu, Bu, di bagian ini. Contohnya kayak rekomendasi sistem, RAG, LLM, CAG, atau perlu lagi subbab-subbab yang contohnya kan Bu, kayak rekomendasi sistem ini. Perlu lagi nggak Bu dijelaskan tentang metode-metode si RAG, si rekomendasi sistem kayak ada collaborative filtering, content based filtering, atau Hmm, sampai mendalam gitu. kalau si recommender system, kalau kita ini kan, kalian ini yang nanti yang jadi CAG kan ya? Ya Bu, benar Bu. Iya Hai, kan? Iya, iya hybrid ya, hybrid. Artinya, kalau ini nanti diaplikasikan ke sistem rekomendasi wisata, sebenarnya sebenarnya kalian lebih banyak akan membahas ini nih, eh, LLM. Jadi yang mungkin kalian perlu pertimbangkan itu LLM sebagai sistem rekomendasi, mencari studi literaturnya. Ya, recommender system. Jadi recommender system itu ada yang menggunakan LLM gitu ya. Jadi di bab 22 nanti itu yang kalian jelaskan, eh, LLM sebagai recommender system. LLM as recommendation system itu nanti di bab 2.2. Bahwa di bab 2.2 itu nanti kalian menjelaskan LLM apa yang digunakan, teknik RAG, CAG di situ nanti kalian buat, jangan dibuat subbab-subbab terpisah. Jadi kita membahas RAG, CAG dan lain KAG itu sebagai bagian dia sebagai recommender system gitu. LLM as recommender system. Ya, ada beberapa teknik. Nanti kalian jelaskan ada beberapa teknik untuk eh, tujuan dari RAG itu di awal apa gitu kan? Untuk mengupdate data kan, mengambil data terbaru kan. Yaitu ada RAG, ada CAG, ada KAG begitu. Jadi itu satu subbab nanti ya. Walaupun nanti di dalamnya ada lagi sub-subbab. Kemudian apa lagi di bab berikutnya? Bukan di analisis, di bab 2 maksudnya. Di bab 2 kalian harus menjelaskan bagaimana mengevaluasi sistemnya, ya, matrix evaluation. Namun mungkin matrix evaluation kalian kan sepertinya tidak tidak apa ya, tidak pakai precision recall gitu.
Karena misalnya kalian men-state mana mana contoh contoh pertanyaannya, mana tempat terbaik di Toba, tempat wisata terbaik di Toba. Kita kan nggak punya data mana yang terbaik kan. Jadi mungkin kalian mengevaluasinya itu justru di studi literatur itu nanti kalian pelajari. Mungkin kalian mengevaluasinya itu user evaluation, bukan sistem evaluation. Jadi user nanti yang kalian minta merespon ini, memberi respon apakah sudah benar itu jawabannya si CAG atau si hybridnya. Kalian kan tadi dari sisi latensi ya kan. Bagaimana kalian mengukur latensi? Itu harus muncul nanti di evaluation matrix, evaluation methodology di bab 23 lah misalnya 223 metode evaluasi jadi kembalikan lagi ke masalah dua tadi yang diangkat, inaccuracy, latensi, berarti harus ada yang mengukur kedua ini kan. Coba kalian studi untuk mengukur kedua ini yang mana. Kemudian kalian kira-kira sudah tahu nggak bagaimana proses pengukurannya, mana yang akan kalian gunakan akhirnya di TA2 begitu. Bukan masih di TA1 setelah seminar proposal, gitu kan? Oke, apalagi kalian sampai ke bab berapa ya untuk seminar proposal? Sampai Tiga, ke Bu. bab 3, Bu. Nah itu kalau di bab tiganya, berarti kalian sudah mulai proses perhitungannya, diberikan data ini, ya kan? Atau ya, bagaimana menghasilkan RAG yang baik, bagaimana menghasilkan CAG yang baik itu berarti udah kalian studi dulu itu di literatur review, baru di bab 3 nanti supaya yang sudah kalian studi itu bisa dieksekusi dengan baik. Apa yang kalian perlukan itu yang kalian analisis. Gitu. Oke. Nah, kalau ruang Izin, lingkup mungkin data yang kalian gunakan data wisata, mungkin ya, eh, kalau data itu lebih wisata dengan bahasa Indonesia, mungkin itu jadi ruang lingkup. Oke, next. berarti Bu untuk ruang lingkup eh, satu aja Bu, dataset pariwisata itu aja Bu. Itu. Iya, itu aja dulu nggak apa-apa. Nanti kita akan sebenarnya bisa kalian pakai data lain kan? Bisa aja kalian pakai data lain. Sekarang pertanyaannya, kalian udah punya nggak data lain itu? Jadi selama kalian studi hybrid, kalau memang mereka udah punya data, nggak apa-apa itu kita pakai juga. Plus nanti data wisata. Izin Bu, kayaknya belum punya sih Bu data yang hibrid juga belum ada. Belum ada juga data Jadi untuk mereka mau contoh. nguji pakai data apa dong? Hmm? Kemarin teman kami Samuel mungkin Kenapa? Ini Bu, tapi mungkin Zoom-nya kurang waktunya Bu, atau kita buat dulu link yang baru Bu.